Pemirsa, kasus pencabulan, pelecehan seksual, dan juga bahkan hingga pemerkosaan yang dilakukan oleh tersangka MSAT ini diduga sudah terjadi sejak tahun 2017. Dan kasus ini sudah mendapat pendampingan dari Women Crisis Center Jombang yang sudah mendampingi para korban. Diketahui ada 5 korban. Kita akan tanyakan langsung, mengkonfirmasi kepada Direktur Women Crisis Center Jombang, ada Mbak Ana Abdillah. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Ana. Selamat siang. Baik, ingin saya konfirmasi lagi, ini kasusnya sudah terjadi sejak tahun 2017, benar seperti itu? Iya, tepat kejadiannya itu pada Mei 2017. Pada saat itu laporan yang masuk ke Women Crisis Center seperti apa? Dan memang pada saat kejadian 2017 sampai dengan laporan baru dilaporkan Oktober 2019 itu tidak mudah bagi korban untuk kemudian siap dan berani speak up dan menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang dialami sih Mas gitu. Dan pada saat itu kami dapati informasi bahwa kasus sudah ada SPDP, kemudian korban secara langsung juga sudah berkomunikasi dengan kami dan kami memastikan bahwa kasus ini korban harus dapatkan hak atas akses keadilan gitu karena sebelumnya itu juga sudah pernah ada laporan 2018 dengan pelapor yang berbeda, tapi kemudian sempat di SP3 oleh Polres Jombang. Ada berapa korban semua Mbak? Yang kami dampingi ada 5 korban, di mana korban berinisial MNK ini adalah pelapor. 4 korban diantaranya saksi yang juga memberi keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian. Kelima korban ini menjadi korban dari perilaku MSAT ini dalam rentang waktu yang hampir sama atau seperti apa? Ya, itu bermula dari open rekrutmen tenaga kesehatan yang coba digagas oleh tersangka ya Mas ya. Di situ setting lokasinya korban diminta untuk menjalani proses interview di mana di dalam ruangan hanya ada tersangka dan juga korban. Nah, disitulah terjadinya kasus kekerasan seksual gitu. Modusnya jika dikaitkan antara korban satu dengan yang lainnya hampir mirip. Artinya kelima korban ini dilecehkan secara seksual dengan modus yang sama dalam periode yang hampir sama, bersamaan begitu, bergantian? Iya, pada saat open recruitment, pada saat proses interview itu karena bergantian ya, satu-satu masuk ke dalam ruangan seperti itu. Dan tersangka ini juga dijerat pasal perkosaan ya, pasal perkosaan 285 dan atau 294 gitu. Jadi ada unsur relasi kuasa di mana di situ pelaku sebagai pengasuh pondok pesantren memanfaatkan posisinya mentransformasikan dogma-dogma ajaran agama untuk memperdaya korban, membujuk rayu korban gitu. Semua ini ada buktinya, bukti videokah atau bukti rekaman suara mungkin yang diambil oleh para korban? Terkait kasus kekerasan seksual, bentuk ancaman secara langsung juga diterima oleh korban ya, ketika misalnya dia sampai berani menceritakan kasus yang dialaminya itu kepada orang lain gitu. Terkait bukti Mas, ini sudah tahap kasusnya sudah DPO, jadi kita sudah nggak ngomong bukti lagi, buktinya harus sudah dibuktikan di persidangan begitu ya, gitu. Karena kasus juga sudah P21, tinggal dari kepolisian itu segera menyerahkan tersangka untuk segera diadili gitu. Jadi pada aspek hukumnya ini sudah sangat layak untuk segera disidangkan. Oke, P21 artinya berkasnya sudah lengkap, tapi kemudian pihak keluarga dan juga pihak tersangka ini masih bersikukuh bahwa ini merupakan fitnah. Apa yang membuat mereka bisa berkata seperti itu? Mungkin WCC punya latar belakangnya. Ya, dan ketika diteliti memang sejak awal laporan kasus 2019 ini nggak pernah ada upaya kooperatif ya dari tersangka untuk memenuhi panggilan penyidik gitu. Bahkan terkonfirmasi dari apa yang disampaikan dari pihak pondok pesantren sendiri pada tahun 2020. Itu mereka menyampaikan akan mengantarkan sendiri MSA gitu. Tapi sampai dengan saat ini justru menjadi polemik di masyarakat ketika dipersepsikan polisi terus menegosiasikan langkah hukum gitu dalam upaya menangkap paksa MSA gitu. Jadi WCC melihat ada yang janggal di sini dalam proses upaya penangkapan, penyelidikan.
termasuk pada saat pemeriksaan di mana pada tahap pembuktiannya itu selalu menekankan pembuktian itu kepada korban gitu. Korban diminta menjalani pemeriksaan berkali-kali, termasuk korban diminta pada saat itu menjalani visum lebih dari 3 kali dan kami menolak, termasuk juga diminta untuk menjalani tes uji kebohongan lie detector yang dalam hukum acara kita itu tentu saja sangat mereviktimisasi korban. Sementara hal yang sangat berbeda dinampakkan dari tersangka sudah statusnya DPO, tapi dia bisa dengan arogan menampakkan dirinya menggelar konser musik dan lain sebagainya. Nah ini tentu saja menghina aparat penegak hukum gitu ya. Dan kalaupun memang mereka mengaku terbukti mengaku tidak bersalah, ya harus berani membuktikan di persidangan karena negara kita adalah negara hukum, nggak pandang siapa pelakunya, nggak pandang berlatar belakang pengasuh pondok ataupun dan lain sebagainya. Kalau dia adalah bersalah, ya harus berani dibuktikan di persidangan seperti itu. Oke, tapi tentunya jika kemudian berkasnya sudah lengkap, bukti-bukti visum tentunya sudah diberikan dong di awal. Iya, semua bukti sudah lengkap Mas gitu. Dan memang baik visum et psikiatrikum, visum et repertum dan beberapa keterangan saksi-saksi yang lainnya itu sudah sangat menguatkan gitu. Jadi kita sudah tidak bertanya lagi buktinya yang seperti apa gitu, karena ini kasusnya sudah P21 ya, tinggal keberanian dari aparat penegak hukum untuk menstrategikan upaya paksa dari si MSA ini gitu. Saya ingin kembali ke kasusnya. Pada saat kejadian korban-korban ini berusia berapa tahun pada saat itu? Untuk pelapor sendiri pada saat kejadian persisnya pada saat itu usianya 19 tahun gitu. Jadi dia sudah bukan di atas 18 tahun tapi belum 21 tahun gitu ya. Begitu sih Mas gitu. Dan rata-rata korban memang pelapornya di usia di atas 19 tahun dan ada satu saksi korban di mana dia mengaku menjadi korban kekerasan seksual sejak berusia 15 tahun. Oke. Untuk mereka yang berusia 18 tahun pada saat kejadian statusnya masih menjadi santriwati di dalam pondok pesantren ini? Semua korban pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, semua korban menimba ilmu di sana, tapi tidak ketika misalnya dia menyampaikan kasus itu ke pihak keluarga begitu ya, dia justru dituduh mencemarkan nama baik pesantren gitu. Jadi memang ini digiring pada persoalan yang digiring jauh dari upaya penegakan hukum. Padahal kasus ini sudah jelas-jelas adalah persoalan penegakan hukum, di mana nggak ada upaya selesai atau tuntas secara kekeluargaan karena kasus kekerasan seksual itu nggak bisa diselesaikan melalui restoratif justice. Ada ancaman mungkin yang disampaikan pihak keluarga atau pelaku dalam hal ini untuk upaya membungkam korban? Yang terkonfirmasi dari pendamping berdasarkan pengalaman korban terus didatangi oleh orang-orang yang mengaku itu adalah utusan pondok gitu, bahkan lebih dari 3 gitu ya. Ada juga yang mengaku dari orang kepolisian, mengaku dari orang pondok, minta agar kasusnya itu segera diselesaikan, walaupun memang terkonfirmasi ini jelas-jelas orang pondok gitu ya, bukan orang kepolisian gitu. Dan memang ini sangat merugikan korban sekali, terutama pada sisi psikologis korban dan juga keluarga. Kami mendukung kepolisian, kami mendukung aparat, semoga tidak ada chaos, semoga aparat penegak hukum bisa aman dan juga lancar dalam menjalankan tugasnya. Sejak laporan ini dieksekusi oleh pihak kepolisian, pernahkah korban bertemu dengan pelaku, tersangka? Sampai dengan tahap ini tidak pernah bertemu dengan pelaku ya gitu. Dan memang korban karena orang tua dan juga korban-korban yang lain ini dianggap gerombolan Mas, dianggap gerombolan yang mencoba merusak nama baik pesantren gitu. Jadi memang yang harus jadi evaluasi bersama adalah nggak ada mekanisme pengaduan bagaimana ketika misalnya ada kasus kekerasan seksual di internal pondok pesantren gitu. Jadi upaya mewujudkan pesantren yang ramah perempuan dan anak ini penting sekali gitu ya. Jangan sampai dipersepsikan bahwa ada oknum kebal hukum ketika pelakunya adalah tokoh agama seperti itu. Baik. Melihat kondisi korban saat ini, seperti apa mereka melihat
tentunya melihat pemberitaan yang cukup masif saat ini, melihat kasusnya bergulir. Bagaimana kondisi mereka, Mbak Ana? Iya, sampai dengan hari ini, kemarin juga saya sudah komunikasikan ke korban. Tentu saja korban selalu mengupdate perkembangan langkah hukum yang coba dilakukan oleh kepolisian untuk mengamankan tersangka gitu. Dan memang korban sendiri selalu ya coba menguatkan dirinya juga sih Mas gitu, melalui pemberitaan-pemberitaan yang beredar dia mencoba untuk selalu waspada karena korban sendiri juga terlindung lembaga perlindungan saksi dan korban gitu ya. Harapannya ini juga bisa menguatkan dia untuk menghadapi proses hukum yang sangat lama ini gitu. Ya tentunya psikologi korban akan sangat terdampak dengan semakin lamanya kasus ini bergulir. Pemulihannya seperti apa untuk psikologi mereka, kondisi mental mereka, butuh berapa lama untuk bisa setidaknya move on begitu, atau ya dari sudut pandang WCC seperti apa? Ya, karena korban juga sudah terlindung oleh lembaga perlindungan saksi dan korban secara psikologis, dia juga mendapatkan fasilitas layanan untuk penguatan psikologis dari LPSK. Melihat sampai kapan trauma korban, tentu saja ini dampaknya seumur hidup saya kira Mas ya gitu. Apalagi belum tahap persidangan, bagaimana ketika nanti di persidangan harus dihadapkan pada proses pembuktian gitu kan. Dan kami fokus update memastikan bahwa pelaku sudah diamankan dulu begitu. Kemudian akan menguatkan korban secara psikologis untuk menghadapi pertempuran di persidangan nanti. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ana Abdillah selaku Direktur Eksekutif Women Crisis Center di Jombang. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam. Baik pemirsa, kami jeda dulu. Kami masih akan terus memantau bagaimana upaya penangkapan sejauh ini sudah seperti apa. Apakah tersangka bisa ditangkap oleh pihak kepolisian hingga siang hari ini? Kita akan pantau selepas jeda. Tetaplah bersama kami di sini di Breaking News TV One.